Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan istibra. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil istibra'i, di dalam menjelaskan hukum-hukum istibra. Apa itu istibra? Wahwa, adapun istibra lugatan secara bahasa, tolabul baro'ah, meminta kebebasan. Wasyar'an, dan secara syara, apa itu istibra? Tarobusul mar'ati, ialah menunggunya perempuan, bisa babi hudusil milki, dengan sebab terjadi kepemilikan pihak di dalamnya mar'ah, di dalam perempuan, au zawalihi, atau hilangnya kepemilikan anha, dari si mar'ah, ta'budan, karena semata-mata beribadah kepada Allah, au libaro'ati rahmiha, atau bebasnya rahimnya mar'ah, minal hamli, dari kandungan. Jadi istibra ini secara bahasa adalah meminta kebebasan. Secara syara adalah penantian seorang wanita sebab baru datangnya kepemilikan pada dirinya atau hilangnya kepemilikan dari dirinya karena unsur ta'bud, unsur ibadah, atau karena membebaskan rahim, membersihkan rahimnya dari janin, seperti itu. Nah, jadi misalkan si A majikan, si B budak, misalkan si B amah, budak perempuan. Si A kalau ingin menjual misalkan ke si C, si A menjual B ke si C, maka terjadi kepemilikan baru si C ini. Nah, si C memiliki amah baru yang bernama si B ini, maka dia harus istibro, artinya membebaskan dulu, ada kandungannya atau tidak. Nah, aturannya gimana, nanti kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istibra'u, adapun istibra. Wal istibra'u, adapun istibra, yajibu, ialah wajib, bisyai'aini, dengan dua perkara. Jadi istibra wajib dengan dua perkara. Ahaduhuma, adapun nomor satunya dua perkara, jawalul firasi, ialah tercerainya istri. Wasayati, dan akan datang apa jawalul firas fi qaulil matni, di dalam perkataan matan. Nah, idza mata, apabila mati, sayyidu ummil waladi, tuannya umul walad, ilal akhir, sampai akhir. Nah, istibra itu wajib dengan dua perkara, salah satunya jawalul firas. Nah, jawalul firas ini akan datang di perkataan matan, wa idza mata sayyidu ummil walad, nanti di akhir, sampai hingga akhir maksudnya. Nah, sekarang kita berlanjut yang kedua dulu. Wasababus sani, dan sebab yang kedua, hudusul milki, ialah barunya kepemilikan. Nah, yang tadi dijelaskan. Wa dzakarahu al-musannifu, dan menuturkan padanya sani al-musannifu, siapa musannif, fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, waman istahdasa, dan adapun orang istahdasa, ialah memperbarui, siapa man, milka amatin, pada kepemilikan budak, bisyiroin, dengan membeli. Nah, au bisyiroin, dengan membeli, la khiyaro, yang tidak ada hiyar itu maujud, fihi, di dalam syira, au bi irsin, atau dengan mewarisi, au wasiyatin, atau dengan wasiat, au hibatin, atau dengan hibah, au ghairi dzalik, atau dengan selain itu semua. Min turukil milki, dari jalan-jalan kepemilikan, laha, pada amat, walam takun, dan tidak ada siapa amat, jaujatahu, ialah istrinya man, haruma, maka haram, alaihi, atasnya man, inda iroda watiha, ketika hendak mengumpuli pada amat,
ketika hendak mengumpulinya amat, haram apa? Al istimta'u, apa bersenang-senang, biha dengannya amat, hatta hingga yastabari'aha, membebaskan siapa manha pada amat. Nah, jadi gini, sebab yang kedua, jadi dengan sebab barunya kepemilikan. Nah, jadi dijelaskan lagi oleh Kiai Musonib bahwa barang siapa baru memiliki budak wanita dengan cara membeli yang sudah tidak ada hak hiyar, atau dengan warisan, atau dengan wasiat, atau dengan hibah, atau yang lain dari cara-cara kepemilikan atas diri si budak wanita, dan budak wanita tersebut bukanlah istrinya. Nah, ketika hendak mewatinya, maka bagi siman, haram bersenang-senang dengan budak wanita tersebut hingga ia melakukan istibro padanya, seperti itu. Jadi istibro ini ya tidak diapa-apain sampai jelas ada rahim atau tidak di kandungannya, seperti itu. Kemudian, wa in kanat, jika ada siapa amah min jawatil haidi, dari termasuk orang yang bisa haid, bihaidotin, dengan satu haid. Jadi jika budak wanita tersebut termasuk golongan wanita yang memiliki haid, maka dengan satu kali haid saja. Walau bikron, meskipun si amat ini bikron ini artinya perawan. Walau istabro'aha, sekalipun membebaskan, sekalipun melakukan istibroha pada amat, bai'uha, siapa penjualnya amat, qabla bai'iha, sebelum menjualnya si amat budak perempuan. Nah, walau kanat, meskipun ada siapa amat, muntakilatan, ialah berpindah kepemilikan, min sobiyin, dari anak kecil. Jadi walaupun ada misalkan berpindah cara kepemilikan dari anak kecil atau orang perempuan, jadi tetap aja dia harus istibro, membebaskan rahimnya. Jadi dilarang untuk ketika terjadi baru kepemilikan, dilarang langsung bersenang-senang, apalagi menjima. Maka istibro dulu. Kalau seandainya perempuan tersebut termasuk yang bisa haid, maka dengan satu kali haid. Kalau seandainya perempuan tersebut masih perawan, amah tersebut masih perawan, sekalipun telah membebaskan atau istibro penjual sebelumnya, maka tetap aja dia harus istibro. Walaupun terjadi kepemilikannya, yang pemilikan lama ialah anak kecil atau orang perempuan, maka tetap dia harus istibro, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa in kanat, dan jika ada al amatu, siapa amat, min jawati syuhuri, dari termasuk perempuan-perempuan yang mempunyai idah bulan, fa iddatuha, maka adapun idahnya amah, bisyahrin, dengan 1 bulan saja. Jadi kalau misalkan amah tersebut perempuan yang mempunyai idah bulan, maka dengan 1 bulan saja. Kemudian wa in kanat, dan jika ada min jawatil hamli, dan jika ada siapa amat termasuk perempuan yang hamil, fa iddatuha, maka idahnya amat bil wad'i, dengan melahirkan, seperti itu. Jadi ketika amat tersebut termasuk perempuan yang lagi hamil, maka idahnya dengan sampai dia melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.